Twin Flame. Mengingat siapa diri kita yang sejati merupakan perjalanan yang tidak mudah bagi umat manusia yang terlahir di bumi. Ketika kita berpindah dimensi dari alam roh ke alam fisik, kita akan mengenakan berbagai lapisan baju seperti mental, emosional, dan tubuh fisik kita. Kita tidak akan menyadari bahwa kita bukanlah ketiga lapisan baju tersebut. Namun, umat manusia yang terlahir di bumi akan menganggap bahwa mereka adalah pikiran, emosi, serta tubuh fisik mereka akibat pemrograman yang tertanam di alam bawah sadar mereka sejak kecil. Memahami bahwa kita bukanlah lapisan-lapisan tersebut membutuhkan peningkatan kesadaran yang tidak singkat. Ada yang membutuhkan satu kali kelahiran, ada yang membutuhkan puluhan hingga ratusan reinkarnasi, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa selama ini mereka terperangkap pada pola berulang. Mengapa? Mengingat cahaya serta cinta kasih yang sebenarnya adalah diri kita sendiri menjadi begitu sulit? Karena hal ini adalah bagian dari permainan Sang Pencipta, di mana anak-anaknya mendapatkan kehendak bebas sehingga kita bisa berpetualang untuk mengalami kelahiran, pertumbuhan, kematian, hingga akhirnya berpulang kepadanya ketika kita sudah puas bermain-main. Salah satu permainan yang paling digemari oleh para jiwa yang lahir di bumi adalah permainan cinta, di mana umat manusia belajar memahami apa yang bukan cinta. Hal ini kita pelajari semenjak kita lahir, di mana kita merasakan cinta kasih orang tua kita pertama kali. Ketika kita kecil, orang tua kita adalah dunia kita. Mereka adalah cahaya yang menyinari jalan kita, menuntun dan memberikan kita petunjuk, hingga akhirnya kita cukup umur untuk berjalan, menggunakan kedua kaki kita sendiri, dan mulai menumbuhkan ego. Ego adalah bagian penting dari peningkatan kesadaran, di mana tanpa ego, kita tidak akan memiliki individualitas. Dengan ego, permainan di bumi akan menjadi lebih relevan, di mana kita sebagai fragmen dari Sang Pencipta, kemudian menjadi begitu unik dengan ego kita masing-masing. Kehendak bebas kita akan membawa kita kepada dua pilihan, di mana kita dapat melayani ego atau melayani sesama. Bagaimana kita menjalani permainan di bumi adalah tergantung dari pilihan yang kita ambil, sehingga apapun jalan yang kita tempuh, tidak ada yang salah maupun benar. Karena kedua pilihan memang dirancang pada permainan di bumi. Tanpa gelap dan terang, maka tidak akan ada kontras yang membuat masing-masing dari kita dapat belajar dari satu sama lain. Sehingga kita perlu memahami bahwa ilusi keseimbangan hadir dengan adanya polaritas di mana terang dan gelap saling melengkapi. Ketika kita memilih untuk belajar melayani ego, maka kita bermain dengan cinta di luar diri kita. Kita berpikir bahwa makna cinta merupakan komoditas yang diberikan oleh orang lain kepada kita, di mana kita bisa melakukan transaksi jual beli. Ilusi ini biasanya kita dapatkan semenjak kita mulai masuk ke sekolah, di mana orang tua kita akan melakukan investasi kepada kita. Mereka menyediakan pendidikan terbaik untuk masa depan kita, namun tidak jarang kemudian hal yang mereka lakukan bukanlah karena keinginan anak. Mereka melakukan hal ini karena tekanan dari lingkungan sosial, di mana orang tua yang lain berlomba-lomba untuk membentuk anak mereka menjadi manusia super yang unggul pada segala bidang di sekolah, baik itu di bidang matematika, seni, olahraga, dan sebagainya. Para orang tua tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan bukanlah bentuk kasih sayang kepada anak, namun wujud dari melayani ego pribadi, di mana mereka melekatkan diri mereka dengan citra akan anak. Mereka ingin anak-anak mereka menjadi kebanggaan orang tua, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang saling membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Sadarkah kita akan hal ini? Apakah hal ini adalah cinta atau transaksi, di mana orang tua mengeluarkan banyak uang untuk pendidikan anak dengan harapan anak mereka akan membuat mereka bangga kelak sebagai imbalan? Padahal, anak adalah jiwa unik sama seperti orang tua mereka, bukan objek yang dapat dibentuk sesuka hati orang tua. Orang tua hanyalah pintu masuk dari alam roh ke alam fisik bagi jiwa sang anak. Mungkin hal ini akan sulit diterima bagi orang tua yang melekatkan diri mereka dengan anak. Satu hal yang pasti adalah, ketika kita memiliki anak, kita harus mulai melakukan introspeksi diri. Apakah cinta yang kita berikan kepada mereka adalah berasal dari ketulusan,
atau berasal dari ego. Ilusi lain dalam pencarian cinta di luar diri yang populer pada kalangan milenial dan generasi Z adalah mengenai twin flame, di mana konsep ini disebarluaskan oleh orang-orang yang mengalami trauma akan kehilangan atau ditinggalkan oleh pasangan. Twin flame atau api kembar, mereka jabarkan sebagai cinta sejati yang hadir bagi diri mereka ketika lahir ke bumi. Mereka kemudian melampiaskan trauma mereka dengan melekatkan banyak ciri mengenai twin flame. Di antaranya adalah bagaimana twin flame adalah bagian dari diri mereka yang terlahir untuk melengkapi perjalanan hidup mereka di bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa pertemuan dengan twin flame menjadi pelajaran yang dapat mengubah hidup. Dan masih banyak ide atau konsep yang dapat dilekatkan dengan twin flame, tergantung seberapa besar trauma atau pengalaman pribadi yang ingin dilampiaskan oleh sang penyebar konsep ini. Sadarkah kita bahwa ilusi twin flame adalah pencarian cinta di luar diri, di mana kita berharap akan ada belahan jiwa yang hadir untuk memberikan kita cinta dan bersama-sama menjalani perjalanan spiritual bersama kita? Mengapa kita melekatkan diri kita dengan jiwa lain jika kita memahami bahwa seluruh alam semesta ini adalah fragmen dari cinta kasih Sang Pencipta, di mana kita bisa merasakan kasih sayang di setiap mata yang kita pandang? Lepaskanlah jubah ego kita dan mulai tinggalkan konsep pencarian cinta di luar diri, termasuk twin flame. Kita harus mulai menerima diri sehingga kita dapat sedikit demi sedikit menyadari bahwa cinta dan cahaya yang kita cari selama ini ada di dalam diri kita sendiri.